Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Yayu dari Batik Peri Kecil. Kali ini kita akan ngobrol masalah penamaan batik Bangkalan. Perlu saya ulang lagi, kalau batik Bangkalan tuh ada dua, yaitu batik pesisir utara dan batik pesisir selatan. Batik pesisir utara atau biasa kita kenal dengan batik Tanjung Bumi. Nah, kita akan bahas tentang penamaan batik Tanjung Bumi. Sebetulnya batik-batik di Bangkalan pesisir utara itu ada yang sudah ada namanya dan ada yang belum ada namanya. Entah yang belum itu karena memang tidak ada namanya atau penutur untuk nama ini belum ditemukan. Tetapi penyebutan batik ini dalam masyarakat sehari-hari tidak selalu berdasarkan dengan motifnya. Ada penamaan yang berdasarkan dengan cara pewarnaannya. Nah ini, contohnya yang berdasarkan cara pewarnaannya orang biasa menyebut batik gentongan. Ini batik gentongan. Nah ini batik gentongan ini karena pewarnaannya Indigo Vera SP ini diwarna dengan sistem gentongan. Jadi birunya ini adalah berasal dari Indigo Vera SP, birunya yang ini. Batik gentongan ini sebetulnya juga terdiri dari banyak sekali motif. Misalnya kalau ini ada motif Panji Lentre, jadi batik gentongan dengan motif Panji Lentre. Tetapi untuk keseharian masyarakat itu menyebutnya dengan batik gentongan saja. Dari pewarnaannya juga ada, kalau misalnya ini menyebut ini dengan bernaan, bangan. Nah kalau bernaan itu dia dari merah, ini merah, kemudian masuk ke merah tua, itu orang nyebutnya bangan. Mau beli sarong, melea sarong, ebangan. Nah itu berarti sarong yang berwarna merah dan merah tua. Nah kalau di sini ada coletannya, misalnya ada biru, ada hijau, atau ada hitam, itu sebutannya sudah berbeda lagi. Namanya batik bernaan. Nah ini melea sarong, batik bernaan. Nah ini berarti sarong dengan warna merah, merah tua, dan warna lain untuk coletannya. Selain tadi gentongan, bernaan juga ada tolaran. Nah ini batik tolaran. Batik tolaran adalah batik yang kemudian diulangi lagi, dibatik lagi setelah pewarnaannya jadi untuk masuk ke warna berikutnya. Ada tolar dalam, ada tolar luar. Ini adalah batik tolaran dengan motif kembang yang diwarna oranye muda dan oranye tua. Tetapi kalau dalam bahasa sehari-hari atau bahasanya orang membeli batik, beli batik tolaran. Artinya membeli batik yang warnanya seperti ini. Tetapi motif aslinya adalah kembang. Ada lagi batik sereben. Sereben itu juga merujuk kepada proses pewarnaan. Batik-batik yang diwarnai berdasarkan cara pewarnaannya itu kadang juga masih disebut atau dinamai dengan motifnya. Jadi tadi diulangi lagi ya, ada batik sereben, batik tolaran, batik ebangan, batik gentongan. Selain itu, penamaannya orang menyebutkannya dalam keseharian itu ada juga yang bilang berdasarkan prosesnya. Mele batik etogen. Nah, di sini motif menjadi tidak penting. Yang penting adalah etogen. Tok itu artinya stempel. Nah, ini batik stempel ini masih banyak yang keliru mengira ini adalah bukan batik. Jadi dalam kategori batik, batik token ini adalah batik asli, tetapi aplikasi malamnya menggunakan sistem stempel. Artinya malam cair diaplikasikan ke kain menggunakan alat seperti stempel. Nah, ini sebutannya batik token dengan motif yang aslinya adalah seko. Ada juga melalui proses itu, bukan proses ya, dia disebut batik tor cetor. Nah ini juga kadang teman-teman nyari tor cetor ini dikira motif,
Tapi torcetor itu adalah merujuk kepada batik-batik yang diproduksi dengan budget rendah. Artinya dia itu memakai kain yang bukan paling bagus. Biasanya kadang pakai kain prauh. Terus juga pewarnaannya sederhana. Dalam pencantingannya menggunakan canting dengan cucuk yang besar. Bahkan dalam proses untuk menutup ulang malam itu tidak menggunakan canting tetapi menggunakan kuas-kuas besar. Jadi ini batik torcetor. Nah, torcetor ini bukan nama motif, tetapi merujuk bahwa batik ini dibuat dengan budget rendah. Mungkin kalau teman-teman nyari, saya mau beli batik torcetor, maka yang akan didapat mungkin batik dengan kualitas seperti ini, tetapi dengan motif yang bisa beragam. Ini adalah penamaan batik yang juga berdasarkan pewarnaan. Batik ini bernama bungon kecap. Bungon itu berasal dari kata bungoh. Bungo itu bukan ungu kalau di bahasa Madura, tetapi biru. Nah, kecap itu adalah kecap. Saus kedelai ya, yang difermentasi itu namanya kecap. Jadi bungon kecap itu kalau diartikan sederhananya adalah birunya kecap. Birunya kecap tuh kalau warna adalah hitam kebiruan, blue black ya. Ini adalah batik-batik, ini kebanggaan nih. Soalnya yang make itu merasa berwibawa. Nih. Jadi di sini adalah ada warna merah, biru, hijau, hitam. Nah, warna hitam ini dihasilkan dari penumpukan warna-warna yang ada di sini. Sehingga hitamnya ini bukan hitam saja, tetapi hitam kebiruan. Batik ini, batik dengan tipe-tipe seperti ini disebut bungon kecap. Jadi bukan motifnya ini adalah bungon kecap, bukan batik dengan motif kecap, tetapi adalah batik dengan pewarnaan blue black. Nah, motif di sini bisa macam-macam, bisa burung merak, bisa manuk kaju mateh, bisa manuk hong, bisa bunga teratai, bisa macam-macam lah. Tapi warnanya selalu seperti ini. Tadi ada pewarnaan berdasarkan penamaan berdasarkan pewarnaan, berdasarkan proses pengerjaan. Nah, sekarang ada penamaan yang berdasarkan motif. Penamaan berdasarkan motif itu ada 3, yaitu penamaan berdasarkan nama motif utama, kemudian nama motif latar, ataupun nama dari keseluruhan motif. Kadang juga ada penamaan yang merujuk kepada tompal, tetapi ini jarang sekali. Contoh penamaan yang berdasarkan motif utama. Nah, ini adalah motif manuk. Ini manuknya adalah manuk burung api atau hong. Kemudian ada ini berdasarkan motif utama ya. Saya kurang banyak membawa contoh. Saya buka. Ada juga yang misalnya pewarnaan yang penamaan yang berdasarkan nama motif utama, ada kutut, panceng, ada manuk boyo, ada kasuari, ada buketen atau pot-poten. Itu yang nama-nama yang berdasarkan motif utama. Satu tadi ya. Ada juga yang berdasarkan motif latar. Contohnya adalah nih, batiknya adalah batik rawan. Oh, ini nih contohnya ya. Jadi batik ini latar belakangnya bernama rawan. Jadi bisa disebut saya nyari batik rawan. Berarti yang dimaksud ini. Rawan itu adalah motif serupa garis berjajar-jajar baik lurus maupun lenggok-lenggok. Rawan ini bisa berasal dari kata rowoan atau rawan. Bisa juga di Jawa ini namanya adalah galaran.
Nah, batik ini bisa bernama batik rawan atau bisa bernama berdasarkan motif utamanya. Nah, ini manuk rantai motif utamanya. Tapi manuk rantai ini mengalami pergeseran nama menjadi Manohara. Nah, ini yang penamaan itu kalau di sini cukup dinamis ya. Jadi Manohara ini dulu dilambangkan ada kisah artis bernama Manohara yang menikah dengan orang Malaysia dan sangat terkenal menghiasi berita-berita gosip. Akhirnya batik ini kemudian bernama Manohara karena batiknya dirantai. Itu ceritanya yang memberi nama. Nah, nama itu kemudian berkembang di kalangan pedagang, di kalangan akhirnya pembeli juga menamakan ini Manohara, akhirnya pembuat batik pun juga menamakan ini Manohara. Jadi batik ini bisa disebut batik rawan atau batik Manohara. Ada lagi yang berdasarkan latar tadi sudah ada rawan, ini ada namanya okel. Okel itu adalah kawat yang melengkung-lengkung. Nah, okel ini ada okel sambung, ada okel pege. Nah, sekarang ada okelnya yang proses pembuatannya disederhanakan, orang menyebutnya dengan mudah okel gigi. Ini nama yang penamaan berdasarkan bagaimana masyarakat umum mengenali batik Bangkalan. Tadi ada yang latar, ada yang motif utama, dan ada nama yang meliputi keseluruhan motif yang ada di batik itu, baik latar maupun motif utamanya. Dia dinamakan, dan namanya ini pakem. Misalnya ini adalah bang ompai. Bang ompai ini adalah bunga dari pohon kelapa. Setidaknya ada 3 motif yang terinspirasi dari pohon kelapa pada batik pesisir utara Bangkalan. Selain tadi ada kembang ompai, kemudian ada seret, dan ada sabut. Sabut ini merujuk kepada serabut pada kulitnya buah kelapa. Sepet ya, sepet. Tadi ada kembang ompai sebagai batik yang dinamakan berdasarkan motif utama dan latar. Selain itu ada yang namanya geje sekereng. Geje sekereng ini adalah, geje itu gajah, sekereng itu sebenarnya galak. Tetapi geje sekereng itu artinya gajah liar. Nah, mungkin geje sekereng ini adalah penggambaran hewan mitologi yang diduga ada pengaruhnya dari kebudayaan Cina. Entah dia cilin, entah dia, kalau melihat ya, tidak seperti gajah soalnya, tidak ada belalainya. Itu tadi penamaan-penamaan atau penyebutan batik pesisir utara Bangkalan yang beredar di masyarakat. Jadi ada yang dicari berdasarkan, ada yang disebut berdasarkan proses pembuatannya, pewarnaan atau motif, baik motif utama, motif latar, maupun kombinasi keduanya. Tentang penamaan batik berdasarkan motif ini, sejauh ini tidak ditemukan penutur yang bisa menceritakan dengan tepat makna filosofisnya. Diduga bahwa penamaan ini atau pembuatan motif ini adalah benar-benar berdasarkan inspirasi sehari-hari dari keseharian yang dilihat atau masuknya budaya dari luar, baik Belanda, Cina maupun budaya Jawa. Nah, tentang budaya apa saja yang masuk, apakah benar ada makna filosofis dari motif-motif batik tersebut, kita akan bahas pada episode berikutnya. Jika ada keterangan tadi yang tidak sesuai atau teman-teman memiliki pengetahuan lain, tolong tulis di kolom komen. Nah, cintai wastra Indonesia selalu, kita lestarikan warisan budaya batik di Bangkalan, baik pesisir utara maupun pesisir selatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.